Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Sari Sihotang dengan NIM channel D023029 dari kelas F. Nah, adapun pembahasan yang akan kita bahas yaitu pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 final dan pajak penghasilan pasal 26 bagi SPLN atau subjek pajak luar negeri. Nah, adapun yang kita bahas yaitu mekanisme pemotongan dan pemungutan. Nah, pemotongan atau withholder yaitu pemberi hasil membayar. Nah, yang dipotong itu adalah subjek pajak penerima penghasilan. Adapun objek pemotongannya itu pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang PPH. Nah, sementara bukan objeknya itu pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH juga nih. Kewajiban perpajakan yang kita ketahui yaitu pemotongan, pemungutan, menyetor, dan melaporkan. Kita buat bukti potong, lalu kita buat SSP dan SPT masa. Adapun dasar hukum pemotongan PPH pasal 21 dan PPH pasal 26 itu ada undang-undang, ada peraturan pemerintahan, ada peraturan Menteri Keuangan, ada peraturan Direktorat Jenderal Perpajakan, yaitu undang-undangnya itu nomor 6 tahun 1983. Dan yang terakhir itu undang-undang nomor 7 tahun 1983. Adapun peraturan pemerintahnya itu dua, yaitu peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1994 dan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2007. Peraturan Menteri Keuangannya ini banyak ya, ada nomor 181, 184, 186, 190, 252, 246, 250, 254, dan 16. Itu di tahun 2007, 2008, serta 2010. Nah, peraturan Direktorat Jenderal Perpajakan ini ada 3 nih, yaitu nomor 31 tahun 2012, nomor 32 tahun 2009, nomor 38 tahun 2009. Nah, pengertian PPH pasal 21 dan PPH pasal 26 yaitu pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Nah, adapun penghasilan pasal 21 yaitu berupa gaji, uang pensiun, tunjangan, bonus, THR, pembayaran lainnya dengan nama apapun. Nah, wajib pajaknya itu wajib pajak dalam negeri. Ingat, itu PPH pasal 21. Sementara untuk PPH pasal 26 itu ada penghasilan berupa upah, honorarium, komisi, free, uang hadiah, serta penghargaan, yaitu wajib pajaknya luar negeri. Berbeda ya. Nah, pemotongan PPH pasal 21 dan PPH pasal 26, yaitu PPH pasal 21 itu pemberi kerja, bendahara atau dana pensiun, atau bisa juga penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah. Nah, untuk PPH pasal 26 itu badan atau termasuk badan usaha tetap, bisa juga orang pribadi. Nah, yang tidak wajib dalam melakukan pemotongan PPH pasal 21 itu yaitu kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha. Nah, adapun PPH 21 final itu atas pembayaran pesangon dan tunjangan hari tua, atas pembayaran honor PNS di luar gaji dan dibayar dari anggaran pembelanjaan negara. Ini sudah pernah kita pelajari ya. Adapun tarifnya juga sudah pernah kita pelajari, yaitu 0%. Itu untuk yang di atas 50 juta, 5% itu yang untuk di atas 50 juta sampai dengan 100 juta. Sementara 15% itu untuk penghasilan di atas 100 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Sebesar 25% itu
penghasilan yang di atas 500 juta. Tarifnya itu sebesar 0% itu sampai dengan 50 juta, sementara sebesar 5% itu atas penghasilan bruto di atas 50 juta. Nah, orang pribadi status wajib pajak luar negeri yaitu penghasilan yang diterima diperoleh dari pekerjaan, jasa, kegiatan. Wajib pajak itu sendiri dipotong PPh pasal 26 itu tarifnya 20% atau berdasarkan P3B dari penghasilan bruto. Nah, jika berubah status menjadi WP dalam negeri atau wajib pajak dalam negeri itu tidak final. Penghasilan yang diterima dalam mata uang asing, penghitungan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 berdasarkan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan secara berkala atau tiap minggu. Tata cara penyetorannya ini sudah paham lah, sudah sering belajar. Ada juga tata cara pelaporan pada hari kerja sebelumnya, tata cara pelaporan pada hari kerja berikutnya. Nah, ini yang paling utama, contoh surat setoran pajak SSB yang terbaru yang diisi dalam transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan kegiatan membangun sendiri. Ini ada perubahannya. Ini ada NPWP-nya, namanya, alamatnya, NOP-nya, alamat orang pribadinya, ada tanda tangannya si wajib pajak tersebut, yang si penyetor ada tanggalnya dan lain-lainnya. Ini ada satu lembar kertas file atau kertas ya. Nah, ada pun contoh soal PPh 21 final itu ini Pak Kelip memiliki deposito di bank sebesar 200 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun dan menerima bunga setiap bulannya 2 juta. Maka penghitungan pajak penghasilannya itu menggunakan tarif PPh pasal 4 ayat 2 yang dimana dipotong 20% dikali 2 juta dapatlah 400.000. Dengan demikian pajak deposito per tahunnya berarti dikali 12 bulan karena dalam setahun itu 12 bulan. 400 juta dikali 12 bulan dapatlah 4.800.000. Nah, ini contoh untuk UMKM. Pak Kelik seorang pengusaha UMKM dengan omset 1,2 miliar dalam setahunnya, dengan rata-rata omset dalam satu bulannya itu 100 juta per bulannya. Nah, karena jumlah peredaran bruto setahunnya masih kurang dari 4,8 miliar, maka omsetnya dikenakan pajak penghasilan final sesuai peraturan pemerintah nomor 23 mengatur tentang UMKM tahun 2018. Dengan demikian, pajak penghasilan final yang harus dibayar itu sebesar 100 juta dikali 0,5%, dapatlah 500.000. Pajak penghasilan final UMKM ini harus dibayar setiap tanggal 10 pada tiap bulannya nih. Nah, contoh soal PPh 26 bagi subjek pajak luar negeri itu ada 3 ini. Yang pertama itu PT Ananda merupakan perusahaan persewaan gedung kantor pada tahun 2016. Perusahaan mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri, yaitu Building Life. Premi yang akan dibayar oleh PT Ananda kepada Building Life itu sebesar 1 juta. Berarti PPh pasal 26 yang dipotong PT Ananda 20% dikali 50% dikali 1 juta. Karena rumusnya tadi 20% dikali 50% dikali penghasilannya. Nah, dapatlah 100 juta. Itu dikali penghasilan tadi 1M sebesar 1 miliar. Nah, sementara contoh kedua itu PT Ananda tidak mengasuransikan bangunannya langsung ke perusahaan asuransi luar negeri, tetapi mengasuransikan bangunan yang dimilikinya kepada perusahaan asuransi dalam negeri, yaitu perusahaan asuransi Beringin Jaya dengan jumlah 750 juta. Nah, berarti pasal 26 harus dipotong itu 20% dikali 10% dikali 500 juta. Itu dapat 10 juta, berbeda ya dengan yang tadi.
kalau ini dikali 50% karena di sini wajib pajak luar negeri lebih besar, ini kan dalam negeri, atau WPD, wajib pajak dalam negeri, WPDM itu singkat ya. Baru yang terakhir PPh pasal 26, 20% dikali penghasilan kena pajak atau PKP dikurang PPh terutang. Nah, contohnya itu suatu bentuk usaha tetap di Indonesia memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 17 miliar 500 juta. Nah, adapun PKP-nya 17 miliar 500 juta. PPh terutangnya 25% dikali 17,5 miliar. Nah, dapat 4.375.000. Penghasilan setelah dikurangi pajak dapat 13.125.000. PPh pasal 26 yang terutang itu di 20% dikali lagi dengan penghasilan setelah dikurangi pajak 13.125. 13 miliar 105 juta, maaf tadi ada kesalahan, jadi dapat 2.625 juta rupiah. Jika penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali ke Indonesia atas penghasilan sebesar 13 miliar 125 juta tidak dipotong PPh pasal 26. Nah, sekian, terima kasih. Sekian saya ucapkan terima kasih atas video kali ini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selamat malam. Thank you.